Terkadang, tantangan terbesar dalam merancang dan mempromosikan suatu program pendukung akademik yang memiliki nilai berorientasi pada pelayanan adalah menemukan cara yang tepat untuk menyelaraskan kebutuhan dosen dan mahasiswa dengan sumber daya yang tersedia. Terkait program mentoring ini, Bu Anissa, salah satu isunya adalah ternyata ada kurang dalam kaitannya dengan waktu. Dosen dan staf mungkin merasa terbebani dengan tugas-tugas lain, sehingga sulit untuk meluangkan waktu untuk program sukarela seperti ini. Kalau dari sisi administratif ya ini kedengarannya bisa lebih mudah, tapi memang butuh untuk pendokumentasian atau monitoringnya. Nah, bagaimana dengan pendokumentasian atau monitoringnya bahwa kegiatan itu telah terselenggara antara dosen dengan mahasiswa? Kami berupaya mengatasi hal ini dengan solusi inovatif yang memastikan kedua pihak dapat berkembang dalam lingkungan akademik yang mendukung dan produktif. Bisa disesuaikan, kalau misalnya pun tidak bisa offline juga bisa melakukannya secara daring seperti ini ya. Terus kemudian juga yang terkait dengan pelaksanaan, mungkin kita bisa targetkan yang kira-kira visible ya, misalnya kayak semacam 3-4 kali per semester mungkin ya. Dokumentasi kegiatan mentoring mungkin kita bisa mengadopsi menggunakan Google Form ya. Jadi Mbak Sri bisa mencoba untuk menyusun ini semacam form istilahnya apa ini, form presensi ya, kegiatan mentoring nanti bisa diisi oleh tiap grup ya, bisa dosennya bisa mahasiswa. Dalam lingkungan akademik, budaya berakhlak sangatlah penting. Namun, ada beberapa tantangan yang dapat menghambat promosi nilai-nilai tersebut, terutama dalam hal akuntabilitas. Mari kita lihat bagaimana kita dapat mengidentifikasi dan mengatasi masalah-masalah ini. Selamat pagi. Pagi, Pak. Terima kasih sudah datang tepat waktu. Ya. Gimana sekarang hasil kemarin tugas, ada yang bingung laporan dan segala macam? Sebenarnya saya ada yang saya sampaikan sih, Pak. Ya, boleh, silakan. Terkait dengan pembahasan maupun ujian itu kan kami dapat nilai, Pak. Tapi kami nggak tahu itu penilaiannya itu seperti apa. Kami nggak tahu nih nanti bagian mana yang perlu kami perbaiki lagi, gitu Pak. Misalnya pembahasan ataupun ujian. Dari Mbak Zifan, ada kesulitan nggak Mbak Zifan? Ya, nyambung dari Mbak Afi sih sebenarnya terkait penilaian. Jadi sebenarnya itu juga perlu feedback sih Pak, terkait mana-mana saja mungkin yang perlu kita perbaiki, bisa jadi evaluasi buat kita juga sih. Oke, iya saya sadar ya terkait hal tersebut, itu merupakan salah satu permasalahan mungkin kekurangan juga ya saya, sehingga mungkin saya juga perlu mempertimbangkan salah satu hal atau mungkin kita bisa memanfaatkan di sistem UDM sehingga teman-teman bisa melihat sebetulnya bagaimana instruksi dasar, bagaimana sebetulnya evaluasinya, bagaimana juga lebih penilaian. Makanya nanti teman-teman bisa melihat dari sana semua. Nah, sekarang saya coba kasih lihat dulu ya. Jadi tadi untuk beberapa tugas saya kalian juga bingung bagaimana evaluasinya, bagaimana rubriknya, bagaimana penilaiannya. Nah, kita sekarang sudah ada di Learning Management System ini UGM yang disebut dengan LMS Elo. Nah, teman-teman nanti di sini bisa melihat instruksinya akan saya upload, evaluasinya akan saya upload, dan bagaimana sebetulnya lebih penilaian. Ya, jadi nanti teman-teman bisa memahami bagaimana sebetulnya instruksinya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Bagaimana, paham? Paham, Pak. Ya, Pak. Terima kasih. Nanti boleh dicoba ya. Mbak, ini sih Mbak tadi yang dijelasin sama Bapak. Bagian ini dari penugasan. Terus ini ada materi dulu dari YouTube juga ada. Terus ada kuisnya. Ini materi-materi juga ada sih. Berarti tinggal ngikutin ini aja ya, berarti ya. Betul. Lebih gampang sih. Dengan memperbaiki sistem akuntabilitas, kita bisa memastikan bahwa setiap orang, baik dosen maupun mahasiswa, berperan aktif dalam mempromosikan menjaga nilai-nilai berakhlak. Terima kasih. Dalam upaya membudayakan nilai kompeten di kalangan dosen, kita seringkali menghadapi tantangan yang menghambat seorang dosen untuk terus berinovasi dan berkembang. Mengatasi hambatan ini esensial untuk memastikan bahwa dosen tidak hanya memenuhi, tetapi melampaui standar yang diharapkan dalam melaksanakan Tridharma.
Menarik ya untuk mahasiswa. Nah, kalau untuk memotivasi dosen serta staf sendiri, Bu Anissa, apakah kita punya strategi? Kita coba mempromosikan sistem reward gitu ya yang menarik. Misalnya ada peluang besar untuk networking bagi dosen ataupun kesempatan untuk persiapan menjadi co-promotor. Ini kan nanti khusus targetnya di mahasiswa S3 ya. Jadi di sini bisa berharga untuk pengembangan karir dosen, utamanya dosen-dosen muda atau dosen-dosen yang memang belum memiliki kesempatan untuk bisa menjadi pembimbing co-promotor bagi mahasiswa S3. Jadi saya pikir mudah-mudahan bisa meningkatkan minat dan partisipasi dosen ya untuk terlibat dalam kegiatan atau program ini. Kira-kira gimana? Ya ini strategi yang bagus ya. Reward ini bisa menunjukkan penghargaan kita terhadap dedikasi ya tetap. Dalam komunitas akademik, harmoni tidak hanya diukur dari kerjasama yang lancar, tetapi juga dari bagaimana kita mengatasi hambatan dan kendala yang muncul. Dengan fokus pada team building, kita berupaya untuk membangun pemahaman yang lebih dalam antara dosen, mahasiswa, dan tendik. Tantangan seperti kurangnya komunikasi efektif dan perbedaan dalam prioritas dan harapan seringkali menghambat upaya kita dalam menghadapi sebuah ketidakharmonisan. Menganggap komunikasi saya dengan teman-teman di angkatan ya Mas, itu kurang bisa berkomunikasi dengan baik antar teman ya. Jadi kendalanya jadi penelitiannya juga kadang mungkin mengerjakan sendiri, jadi progresnya kurang baik. Saya tuh kendalanya tuh kehilangan semangat tuh loh Pak, kehilangan mood buat diharapnya. Jadinya Eza udah progres, saya belum progres. Itu sih Pak. Jadinya saya merasa tertinggal dari Eza aja. Atau karena kamu merasa kurang harmonis dengan dosen pembimbing kamu yang lain? Mungkin salah satu itu juga sih Pak. Untuk mengatasi hambatan ini, kami menginisiasi program dialog terbuka antara dosen, mahasiswa, dan pihak yang terlibat, yang dirancang untuk membuka dialog berbagai pandangan dan harapan. Dalam lingkungan akademik yang serba cepat dan penuh tuntutan, dosen seringkali dihadapkan pada tantangan yang dapat mengancam loyalitas dan komitmen mereka terhadap institusi. Untuk mengatasi ini, universitas telah meningkatkan sistem manajemennya dengan mengintegrasikan kanal komunikasi yang efisien dan memperbarui fasilitas e-learning. Berbagai program dukungan akademik yang meliputi serangkaian workshop dan pelatihan juga telah dirancang untuk membantu dosen mengelola beban kerja mereka dengan lebih efektif serta mengembangkan keterampilan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Dalam dunia pendidikan yang terus berkembang, seringkali kita dihadapkan pada tantangan teknologi. Tantangan ini menguji kemampuan kita untuk beradaptasi, bagaimana kita berinovasi, dan memperbaiki cara kita bekerja untuk pendidikan berkualitas tinggi. Jadi, beberapa hambatan seringkali muncul dalam penggunaan platform untuk pengumpulan tugas, akses materi secara online maupun absensi. Masalah utama meliputi koneksi internet yang kurang stabil, interface yang kurang intuitif, serta keterlambatan dalam pengunggahan materi maupun data absensi. Solusi yang dapat dilakukan antara lain dengan melakukan peningkatan infrastruktur jaringan untuk koneksi yang lebih stabil, maupun pengembangan interface yang lebih user-friendly, dan peningkatan sistem server untuk mempercepat proses pengunggahan maupun pengolahan data. Pelacakan progres serta integrasi dengan sistem lain membuat platform ini semakin efektif dalam menunjang kebutuhan akademis maupun non-akademis. Ada beberapa submasalah yang bisa kita lihat. Pertama, keterbatasan jaringan atau network untuk kolaborasi terkait proyek penelitian.
Yang kedua, kurangnya sharing alat penelitian antar laboratorium. Ada kecenderungan setiap laboratorium bekerja atau melakukan penelitian masing-masing, tanpa menggabungkan kelebihan bersama. Yang lainnya adalah keterbatasan kolaborasi penelitian interdisiplin di kalangan mahasiswa. Setiap mahasiswa hanya sibuk mengerjakan pekerjaannya masing-masing. Nah, solusi dari permasalahan ini adalah membangun komunikasi dengan rekan-rekan akademisi di luar negeri atau di dalam negeri juga tidak masalah, yang memiliki proyek penelitian yang menarik dengan kunjungan luring maupun daring, seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini, itu sebagai contohnya adalah kunjungan kami ke sebuah universitas yang kiri di Jepang dan yang kanan di Korea, seperti itu, di mana mereka memiliki ide-ide penelitian yang menarik yang bisa kita gabungkan dengan penelitian di UGM, seperti itu. Submasalah yang lain adalah kurangnya sharing atau alat penelitian antar laboratorium, sehingga mahasiswa atau dosen cenderung bekerja di laboratorium masing-masing tanpa memperdulikan penelitian di laboratorium lain. Beberapa solusi yang kita bisa lakukan adalah dengan mengadakan proyek penelitian bersama yang memanfaatkan kelebihan antar laboratorium. Di institusi kami ada satu laboratorium yang fokus terkait pengembangan energi terbarukan. Lalu di laboratorium yang lain adalah ada suatu laboratorium yang fokus dalam mengembangkan alat-alat pengukuran dan instrumentasi. Submasalah yang lain adalah keterbatasan kolaborasi penelitian interdisiplin di kalangan mahasiswa. Solusi yang bisa dilakukan adalah berdiskusi dengan mahasiswa lintas disiplin sehingga meningkatkan minat dan pengetahuan terkait penelitian baik dalam sesi informal maupun sesi formal, seperti itu. Jadi dalam sesi informal maupun sesi formal kami berdiskusi dengan bukan hanya dengan Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika, tetapi juga dengan teknik elektro, teknik mesin, teknik sipil, seperti itu, atau bahkan di lingkungan yang dengan mahasiswa yang di luar bidang teknik, seperti itu. Demikian identifikasi masalah terkait nilai kolaborasi bagi seorang dosen ASN. Bersama, kita bisa membangun budaya kolaborasi untuk menghasilkan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang lebih baik.